Kamu pernah lagi asik scrolling, tiba-tiba ada nomor tadi kenal nelpon kamu. Pas diangkat, kok dia tahu ya nama lengkap kamu dan juga asal instansi kamu? Atau tiba-tiba ada nomor tadi kenal kirim link ke kamu. Waduh, kalau begini jangan langsung diklik ya teman-teman. Nah teman-teman, hal itu bisa aja terjadi loh kalau kamu tidak bisa melindungi data pribadi kamu. Nah, pada video kali ini saya, Siti Khatijalu dari kelas manajemen D Universitas Negeri Jakarta bakalan kasih tahu kamu nih betapa pentingnya melindungi data pribadi, terutama bagi kamu sebagai konsumen. Simak video ini ya. Sekarang, data pribadi itu apa aja sih? Data pribadi itu adalah semua informasi yang bisa mengidentifikasi kamu. Contohnya, nama lengkap, nomor KTP, alamat rumah, nomor telepon, email, dan lokasi kamu saat ini. Bahkan, histori belanja online atau kebiasaan klik-klik kamu juga bisa dianggap sebagai data pribadi sensitif. Di era digital ini, data pribadi jadi komoditas penting. Banyak perusahaan menggunakannya untuk analisis iklan, bahkan penjualan. Nah, sebagai konsumen, penting banget nih buat kamu tahu bagaimana data kita itu digunakan dan dilindungi. Kalau data kamu sampai bocor, kira-kira apa aja sih resikonya? Banyak banget loh teman-teman resiko apabila data kamu sampai bocor. Yang pertama, penipuan. Orang bisa pura-pura jadi kamu untuk pinjam uang online. Yang kedua, spam dan phishing. Contohnya, kamu dibombardir SMS atau email penipuan. Yang ketiga, pencurian identitas. Ini bisa lebih parah, rekeningmu bisa dibobol dan akunmu bisa diretas. Dan kemudian, iklan tidak diinginkan. Nah, privasi kamu ini bisa terganggu karena kamu terus-menerus ditargetkan. Contohnya, ada banyak kasus di mana data konsumen dari aplikasi bocor ke pasar gelap atau dark web. Ini bisa merugikan finansial dan emosional kamu sebagai pengguna atau sebagai konsumen. Untungnya kita hidup di negara hukum. Indonesia sudah punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yaitu UU PDP yang disahkan pada tahun 2022. Dalam undang-undang ini, perusahaan itu wajib untuk yang pertama, meminta persetujuan sebelum mengumpulkan data pribadi, yang kedua, menyimpan dan melindungi data dengan aman, yang ketiga, menghapus data jika konsumen meminta, dan yang keempat, tidak membagikan data ke pihak ketiga tanpa izin. Nah, sebagai konsumen, kamu juga punya hak loh yang diatur pada undang-undang ini. Yang pertama, kamu harus tahu data apa sih yang dikumpulkan. Dan yang kedua, kamu berhak untuk menolak data kamu untuk diproses. Dan yang ketiga, kamu juga berhak untuk meminta penghapusan data. Selanjutnya, sebagai konsumen, kira-kira apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk melindungi data pribadi kita? Yang pertama, jangan asal isi data pribadi kamu di situs atau aplikasi yang gak jelas. Yang kedua, baca izin aplikasi sebelum klik setuju. Dan yang ketiga, gunakan password yang kuat dan berbeda untuk tiap akun. Yang keempat, aktifkan verifikasi 2 langkah atau 2FA di akun penting seperti email dan mobile banking. Yang kelima, jangan sembarangan klik link, terutama dari email atau WhatsApp yang mencurigakan. Dan yang terakhir, update software secara berkala supaya ada perlindungan dari celah keamanan. Selanjutnya, aku bakalan kasih tahu ke teman-teman studi kasus singkat terkait dengan kebocoran data. Yang pertama, pada tahun 2021 terjadi kasus kebocoran data BPJS Kesehatan. Data pribadi lebih dari 200 juta warga Indonesia, termasuk NIK, alamat, tanggal lahir, dan juga seluruh data-data medis ini bocor dan dijual ke forum online. Nah, kasus yang kedua terjadi dengan Tokopedia pada tahun 2020, di mana data 91 juta pengguna ini bocor. Nah, datanya itu memuat nama, email, dan juga password. Meskipun data keuangannya aman, namun kepercayaan publik ini langsung turun teman-teman setelah kejadian ini. Nah, dari kejadian tadi menunjukkan bahwa meskipun kita merasa aman menggunakan layanan digital, nyatanya data pribadi kita itu sangat rentan sekali jika tidak ada perlindungan yang kuat. Dan saat terjadi kebocoran, maka konsumenlah yang paling dirugikan. Karena itu, penting banget nih bagi kita
sebagai konsumen untuk lebih sadar akan pentingnya perlindungan data, serta menuntut perusahaan untuk lebih transparan dan juga lebih bertanggung jawab. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, di era digital sekarang ini, data pribadi kita itu ibaratnya adalah harta yang harus dijaga. Jadi, jaga baik-baik data kita, karena perlindungan data pribadi itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun perusahaan, tapi juga diri kita sendiri. Jadi, yuk jadi konsumen yang cerdas dan waspada di dunia digital. Saya Siti Khotijah Ayu, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, share, dan juga jangan lupa untuk jaga data pribadi kita ya teman-teman. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.